Kalau Anda mau tahu apa siapa Poh Antui, Anda buka Google, Anda tulis Poh, P-O-H, An, Tui, T-U-I. Di sana akan Anda lihat siapa itu Poh Antui, saudara. Jadi nanti Anda pulang, Anda boleh lihat siapa itu Poh Antui, saudara. Tidak, saya tidak masukkan tidak sempat saya masukkan kemarin, saudara. Siapa itu Poh Antui, saudara? Poh Antui ialah Laskar Cina Kafir Indonesia yang dibentuk oleh penjajah Belanda. Dulu Belanda waktu menjajah membentuk Laskar Cina, orang-orang kafir yang setia kepada Belanda. Tugasnya mengambil upeti dari petani-petani pribumi. Tugasnya memeras rakyat-rakyat pribumi, saudara, untuk diambil kekayaan yang disetorkan ke Belanda. Tugasnya, kalau ada pribumi yang menantang, bunuh. Maka itu Anda buka dalam sejarah bagaimana Poh Antui membunuh pribumi Muslim di Jawa Timur, di Pekalongan, bahkan di Jakarta, di wilayah Dodok Kotak sana, saudara. Dibunuh pribumi Muslim oleh mereka. Buka, saudara. Dan tolong diingat, begitu Belanda lari dari Indonesia, mereka ikut Jepang. Begitu Jepang hengkang dari Indonesia, mereka ikut PKI. Jadi waktu pemberontakan PKI, mereka ikut PKI. Mereka bunuh ulama, mereka bunuh kiai, mereka bunuh masyarakat pribumi. Nah, pertanyaan saya, kenapa pemerintah Republik Indonesia tidak memasukkan Poh Antui dalam sejarah kemerdekaan Indonesia? Kenapa PKI disebut pengkhianatan? Kenapa pengkhianatan Poh Antui tidak dicantumkan, tidak diceritakan? Kenapa? Cina kafir di zaman Belanda, mereka membentuk Laskar Cina Indonesia untuk membantai pribumi. Ini adalah fakta sejarah. Dan tolong lihat, Westerling, saudara, begitu membantai umat Islam di Makassar, begitu dia berada di Jakarta dan di Jawa Barat, dikejar oleh tentara Indonesia, saudara. Tapi akhirnya Poh Antui yang meloloskan Westerling lewat Sanford, Jakarta Utara, Ancol, saudara. Dulu disebut Sanford, saudara. Dari sana diselundupkan Westerling, dilarikan dengan pesawat kecil untuk menuju Singapura, saudara. Cina kafir pengkhianat, Westerling itu pembantai umat Islam Indonesia. 50.000 pemuda Makassar dibantai oleh Westerling. Ternyata Poh Antui, Laskar Cina Indonesia di zaman penjajahan Belanda membantu Westerling. Dan Poh Antui ikut melakukan teror di Jawa Barat, saudara. Melakukan penculikan dan pembunuhan. Dan tolong catat, di tahun 1945, begitu Bung Karno dan Bung Hatta mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia, Poh Antui di Sumatera Utara berontak, saudara. Cina di Medan angkat senjata, tidak mau masuk NKRI. Poh Antui di wilayah Belaraja, Tangerang berontak, saudara. Nggak mau mereka masuk NKRI. Akhirnya, saudara, umat Islam marah. Terjadi perang di Belaraja. Berapa banyak Cina Laskar kafir yang dibunuh oleh masyarakat. Ini sejarah. Saya mau tanya, di pelajaran sejarah kemerdekaan Indonesia di sekolah ada? Kenapa disembunyikan? Kenapa disembunyikan? Jadi jangan mentang-mentang sekarang kau kaya raya, ini Cina kafir, saudara, sudah kuasai ekonomi. Sekarang dia menguasai politik, dia merasa dirinya bersih, setia kepada bangsa, nasionalismenya tidak diragukan. Omong kosong. Maka itu saya minta kepada pemerintah, Anda tahu dulu, saudara, makanya jangan kaget. Kenapa di zaman Soeharto dulu Cina dibatasi, saudara? Nggak boleh sembarangan untuk jadi pejabat, karena Soeharto paham mereka banyak mengkhianati Republik, membantu Belanda, membantu Jepang, membantu PKI, saudara. Maka itu dilarang oleh Soeharto. Jangan menyalahkan Soeharto. Soeharto sudah mengambil satu sikap yang tepat. Kenapa? Mereka patut dicurigai orang-orang
Indonesia. FPI milik umat Islam Indonesia. FPI bukan pengkhianat. FPI berjuang untuk umat Islam Indonesia, berjuang untuk agama, berjuang untuk bangsa, berjuang untuk negara. Dan tolong catat, alhamdulillah, para habaib Jaliyatul Rasul datang ke Indonesia. Dan hari pertama mereka datang bukan sebagai penjajah, mereka datang sebagai penyebar Islam. Kemudian mereka membawa dalam bangsa Indonesia, mereka menikah dengan wanita-wanita Indonesia, sampai anak-anak mereka, saudara, itu yang kita kenal dengan wali Songo. Mereka adalah habaib yang menyebarkan luas Islam di Indonesia, saudara. Nggak sampai di situ, mereka kawin sama anak-anak sultan-sultan, raja-raja pribumi, dan kemudian mereka menjadi sultan-sultan Islam yang sangat dicintai oleh bangsa Indonesia. Betul? Dan begitu Belanda datang, mereka melakukan perlawanan, saudara. Tidak ada mereka yang membantu Belanda, semuanya melakukan perlawanan. Habaibnya, ulamanya, seperti Diponegoro, Imam Bonjol, Teku Umar, di mana-mana semua angkat senjata melawan penjajah. Ada habaib dari pengkhianat, saudara. Nggak ada. Saya punya ayah almarhum Sayyid Hussein bin Muhammad Syahab, saudara, dulu ditangkap oleh Belanda. Kenapa ditangkap, saudara? Karena ayah saya bekerja di Palang Merah Belanda, menyiapkan perbekalan. Tapi di waktu-waktu tertentu, perbekalan dari gudang Belanda tersebut ayah saya keluarkan untuk para gerilyawan, saudara, untuk pasukannya Kiai Haji Nur Ali di Bekasi. Jadi begitu ini terus berlanjut, ya, kerja dalam Belanda. Saya punya ayah bahasa Belandanya cukup baik, cukup bagus. Dia gagak gudang Belanda, tapi perbekalan Belanda kemudian terus diberikan kepada gerilyawan, saudara. Akhirnya ada pengkhianat yang membocorkan itu kepada Belanda. Saya punya ayah ditangkap dari depan pintu rumah sampai ke penjara di Kalimalang, saudara, diseret dengan jeep, diikat dengan tambang, diseret dengan jeep, dibawa itu ke Kalimalang, saudara. Saya nggak usah cerita kakek, saya nggak usah cerita datuk, baru cerita ayah saja, saudara. Ayah kami bukan pengkhianat, berjuang melawan Belanda, saudara, berjuang membela para gerilyawan, saudara. Akhirnya divonis hukuman mati. Begitu hendak dihukum mati, saudara, semua pasukan gerilyawan Kiai Haji Nur Ali, siapa yang tidak kenal? Ulama Bekasi, ulama Betawi, ulama yang menjadi pejuang, ulama yang menjadi pahlawan nasional, saudara. Beliau kerahkan itu gerilyawan untuk menyerbu itu penjara yang dari dalam juga berontak, saudara. Dan akhirnya berhasil seluruh tahanan melarikan diri di malam itu, saudara. Dan ayah saya begitu lari tertembak bagian pantatnya, luka, menyeburkan diri ke Kalimalang Bekasi, diselamatkan oleh para gerilyawan Kiai Haji Nur Ali, dan akhirnya kakak seumur hidup. Jalannya pincang karena tembakan di bagian pantatnya, saudara. Jadi artinya saya cuma mau kasih tahu, saudara, kami beda dengan Ko Antui. Kami bukan Ko Antui. Habaib itu di Indonesia pejuang, habaib itu di Indonesia penyebar Islam, saudara. Jadi jangan coba-coba, saudara, orang-orang macam Ahok atau yang mendukung Ahok terus ingin membesar-besarkan jasanya Cina kafir di Indonesia. Mereka pengkhianat, mereka yang membantai pribumi, mereka yang merusak Islam. Sekarang mereka membicara kebangsaan, mereka membicara nasionalisme. Kami habaib bukan hanya bicara dari dulu sampai saat ini. Kami sudah buktikan, kami cinta agama, kami cinta negara, kami cinta bangsa, dan kami tidak akan bergeser dari itu semua. Ini yang saya sampaikan, saudara. Jadi habaib itu berjuang. Mereka banyak dibunuh, mereka banyak dihabisi oleh Belanda, saudara. Mereka nggak khianat kepada Republik ini, saudara. Sama gitu saya minta semua jamaah di sini dan mereka yang mendengarkan siaran radio Silaturahim, silakan buka komputer Anda, buka Google Anda, tulis Po Antui. Di sana akan Anda lihat, saudara, siapa itu Po Antui, kemudian siapa itu, yaitu tokoh-tokohnya. Ada seorang tokoh Po Antui dibuat buku, dianggap pahlawan, saudara. Itu jekekan itu, saudara. Dianggap pahlawan, padahal dia orang Po Antui. Dia yang meloloskan Westerling, dia yang melakukan pembantaian, saudara, terhadap umat Islam. Korbannya Po Antui hari ini, saudara, yang lanjut usia masih ada. Dulu di Gelodok Kota, itu Jalan Gajah Mada, Hayam Muruk, itu markasnya
saudara, sudah waktunya kepada seluruh pejabat negara Republik Indonesia, kepada seluruh anggota dewan dari pusat sampai ke daerah, sudah waktunya kembalilah Anda kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang asli ditulis Presiden Indonesia harus pribumi. Bahkan dalam Piagam Jakarta ditambahkan harus pribumi dan harus beragama Islam. Itu undang-undang sudah bagus. Kenapa kau hapus? Kenapa kau hapus? Diganti Presiden Indonesia adalah warga negara Indonesia. Selesai. Apakah orang kafir dari luar negeri jadi warga negara Indonesia baru sehari terus boleh jadi presiden? Tidak boleh. Periksa dulu nasionalisme kebangsaannya. Periksa dulu cintanya kepada bangsa dan negara ini, saudara. Nah, maka itu kita minta balikin lagi itu aturan. Tulis dalam Undang-Undang Dasar Presiden Republik Indonesia harus pribumi asli beragama Islam. Saya nomor satu yang mendukung aturan itu, saudara. Gara-gara dirubah warga negara Indonesia, akhirnya Cina kafir boleh jadi presiden, saudara. Gara-gara diubah, saudara, akhirnya musuh Islam boleh, musuh bangsa ini boleh jadi presiden, saudara. Bahaya tidak? Bahaya tidak? Undang-Undang Dasar 1945, peninggalan para founding father, peninggalan ada pendiri bangsa ini, diobok-obok, saudara. Diobok-obok saat reformasi. Dulu dalam UUD 45 tidak ada kata demokrasi, sekarang banyak kata demokrasi. Dulu dalam UUD 45 tidak ada ekonomi liberal, sekarang dalam UUD 45 ada ekonomi liberal, saudara. Diobok-obok. Maka itu saya serukan seluruh bangsa Indonesia, mari kita kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 yang asli yang dijiwai oleh Piagam Jakarta. Insya Allah. Kira-kira jelas tidak? Saya mau tanya, apa Anda ridho orang kafir jadi presiden? Apa Anda ridho orang kafir jadi presiden? Apa Anda setuju kalau presiden Indonesia harus beragama Islam? Setuju tidak? Setuju tidak? Harus pribumi yang Muslim? Setuju? Jadi Ahok jangan sok pahlawan, jangan sok bersih, jangan. Kau lihat dulu sejarahnya. Jangan-jangan kau punya bapak dulu ikut pohantui juga. Jangan-jangan kau punya kakek ikut pohantui, periksa dulu, saudara. Akhirnya dulu zaman Soeharto ikut PKI, periksa ke bawah, saudara. Ada nggak pamannya PKI? Ada ya kakek bapaknya PKI? Karena PKI dianggap khianat kepada negara. Nah, kalau PKI dianggap khianat kepada negara, dimasukkan dalam pelajaran kurikulum pendidikan di sekolah. Oh, antui itu khianat kepada negara, saudara. Khianat kepada negara, khianat kepada bangsa, saudara. Dia bunuh pribumi, dia bantu Belanda, dia bantu PKI. Kenapa tidak disebutkan dalam sejarah Indonesia? Oh, antui wajib untuk masuk dalam kurikulum bangsa Indonesia, biar bangsa Indonesia tahu sejauh apa, sebesar apa pengkhianatan yang dilakukan oleh Cina kafir terhadap Republik Indonesia, saudara. Dan ingat, bahkan sampai Cina Muslim mereka aniaya, saudara. Kalau ada Cina masuk Islam, ada Cina ikut Islam, ada Cina anti Belanda, oh dimusuhi sama pohantui, saudara. Jadi Cina yang Muslim, yang baik-baik, yang bagus-bagus, mereka bunuh juga, saudara. Maka itu hati-hati, ini Cina kafir ini berbahaya, saudara. Kira-kira jelas tidak? Dan itulah yang saya mau sampaikan pada kesempatan hari ini. Kita